Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Atala dengan NIM 811422693. Kali ini saya akan membahas materi bab 1, yaitu hukum internasional. Yang pertama, apa sih definisi hukum internasional? Nah, hukum internasional itu dapat diartikan atau didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional, lalu dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Lalu, hukum internasional pun banyak didefinisikan sebagai para ahli gitu. Contohnya seperti Profesor Hyde dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang di dalamnya terdiri dari berbagai asas dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap negara. Oleh sebab itu, dalam menjalin hubungan antar negara, hukum internasional harus ditaat dan dipatuhi. Lalu yang kedua, Andi Tenri Padang. Nah, dia mendefinisikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum yang mengatur berbagai aktivitas pada skala internasional. Di awal, hukum internasional pun diartikan sebagai hubungan ataupun perilaku antar negara. Namun, dengan adanya perkembangan pola hubungan antar negara yang saat ini semakin kompleks, maka definisi dari hukum yang satu ini pun juga meluas. Lalu, hukum internasional menurut Mohtar Kusumatmaja merupakan sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara serta subjek hukum lain. Hukum internasional dapat dikenali bentuk atau wujudnya dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional tak tertulis, atau yang disebut juga dengan hukum kebiasaan internasional customary law. Lalu dalam hubungan ini, bentuk atau perwujudan dari hukum internasional baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dihubungkan dengan ruang lingkup berlakunya, baik ruang lingkup subjek hukumnya maupun kawasan berlakunya. Lalu jika dipandang secara menyeluruh, maka hukum internasional baik yang berbentuk tertulis seperti perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional dapat dibedakan dalam 3 kelompok bentuk perwujudannya, yaitu hukum internasional umum atau universal global, general universal or global international law, hukum internasional regional atau kawasan regional international law, dan hukum internasional khusus special international law. Lalu suatu konsep hukum internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan internasional yang telah lama ada maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang telah diakui keberadaannya. Lalu menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, putusan pengadilan dan pendapat ahli dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan aturan hukum. Lalu beberapa teori yang menjelaskan tentang kekuatan mengikat hukum internasional, diantaranya adalah
teori hukum alam. Hukum alam merupakan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa-bangsa. Oleh sebab itu, hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Mazhab Wina, kekuatan mengikat dari hukum internasional bukanlah faktor yang mendorong suatu negara untuk mematuhi hukum internasional, tetapi norma hukum yang mendasar yang disebut Grundnorm yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara yang mendorongnya untuk mengikatkan diri pada hukum internasional. Lalu ada teori positivisme. Teori ini merupakan kekuatan mengikat hukum internasional pada upaya negara untuk mematuhi hukum internasional. Oleh sebab itu, positivisme menganggap hukum internasional pada tingkat terakhir sama dengan hukum nasional positif karena hukum internasional berasal dari pengejaran negara dan berlaku karena negara itu sendiri menyetujuinya. Lalu mazhab Prancis. Menurut teori ini, masalah yang dihadapi manusia sama dengan yang dihadapi oleh negara. Semua masalah tersebut dapat dikembalikan ke fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan mereka akan solidaritas. Bangsa turut memiliki kebutuhan dari naluri sosial manusia sebagai individu. Oleh karenanya, hukum internasional memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk pemenuhan kebutuhan manusia, bangsa, negara untuk hidup dalam masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Terus diartikan oleh Jean Bodin, teori kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum. Adapun sifat dari kedaulatan menurut Jean Bodin sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunggal, dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya. Yang kedua, asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Terus yang ketiga, abadi, negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Terus yang terakhir, bulat, kedaulatan negara tidak dapat diserahkan kepada perseorangan atau lembaga lainnya, tidak dapat dipecah. Lalu kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Dalam kedaulatan ini, pemerintah berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui lembaga negara dan perangkat lain tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan suatu negara untuk mengatur organisasinya sesuai dengan hukum atau perantara yang berlaku di negara tersebut. Dan rakyat harus tunduk dan patuh dengan aturan yang ditetapkan. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayahnya dari ancaman yang berasal dari luar. Terus manfaat hukum internasional bagi Indonesia ialah memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasional, contohnya seperti konsep negara kepulauan archipelagic state, sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan harus mengikuti ketentuan hukum. Lalu selain itu, manfaat hukum internasional bagi Indonesia ialah dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus sipadan ligitan walaupun kalah, menyelesaikan kasus GAM, lalu dengan bantuan negara Swedia, Timur Leste, dan sebagainya. Hukum internasional mempunyai pengaruhnya terhadap negara anggota seperti Indonesia. Pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif. Pengaruh yang positif bahwa hukum internasional dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara. Dengan hukum internasional, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Kemudian sedang pengaruh negatifnya adalah negara berkembang. Seperti Indonesia akan ditekan oleh negara-negara maju, contohnya dalam hal membuat peraturan perundang-undangan diintervensi di negara maju. Hal ini memunculkan permasalahan karena hukum internasional dapat digunakan oleh dunia internasional dalam mengoptimalkan hukum internasional terhadap Indonesia.
agar menuruti kehendaknya. Apabila hal tersebut terus berlangsung, maka Indonesia akan terkekang dan tidak bebas dalam membuat peraturan yang digunakan dalam membangun negaranya, karena selalu diintervensi. Terima kasih.